Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, namo buddhaya, dan salam bahagia. Berikut kami akan sampaikan sedikit tentang profil Desa Kaliaka terkait dengan Indeks Desa Membangun. Desa Kaliaka adalah salah satu dari 51 desa kelurahan yang ada di Kabupaten Jemberana dengan luas wilayah 1.624 hektar, kemudian dengan luas areal pertanian 642,87 hektar, kemudian dengan luas areal perkebunan 615,52 hektar, dan dengan jumlah penduduk Desa Kaliaka 9.457 jiwa. Dan Desa Kaliaka terdiri dari dua desa adat, yaitu Desa Adat Darmo Kerti dan juga Desa Adat Darmo Laksana Kaliaka. Kemudian terdiri dari 6 banjar dinas, yaitu Banjar Kaliaka, Banjar Munduk, Banjar Panggung Liplip, Banjar Peh, Banjar Baju Biru, dan juga Banjar Panggung Bulu. Secara geografis, wilayah Desa Kaliaka adalah terbelah dengan areal pertanian dan perkebunan yang begitu luas, yang memisahkan antara penduduk di wilayah timur dan juga sebagian ada di wilayah barat. Jadi di tengah-tengahnya adalah hamparan persawahan dan perkebunan yang sangat luas. Itulah yang menyebabkan penduduk Desa Kaliaka lebih besar mata pencariannya adalah sebagai petani, baik itu petani kebun ataupun petani sawah. Dan kemudian beberapa juga penduduk Desa Kaliaka hidup dengan beraktivitas dengan mengembangkan UMKM dan usaha-usaha kecil lainnya. Dalam rangka pembangunan, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Jemberana, kemudian pemerintah daerah provinsi dan pusat, karena ada beberapa sinkronisasi daripada program-program pembangunan yang ada, baik itu secara fisik maupun sumber daya manusia. Kemudian dari kabupaten ada sinkronisasi terkait dengan biaya-biaya feodalan yang diberikan kepada masing-masing desa adat setiap kali feodalan. Kemudian yang kedua adalah bantuan dengan adanya pemberian insentif terhadap kader desa mandiri bahagia. Kemudian dari pemerintah pusat, kami rutin di desa menerima dana desa dari pusat yang kami gunakan untuk kegiatan-kegiatan fisik maupun sumber daya manusia yang ada di Desa Kaliaka. Perlu juga masyarakat ketahui bahwa Desa Kaliaka tahun 2022 telah berhasil menjadi desa berstatus mandiri yang diserahkan langsung penghargaannya oleh Menteri Desa, Pembangunan dan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. Tentunya untuk mencapai status desa mandiri sudah banyak hal yang kita lakukan sebagai pemenuhan indeks yang memenuhi untuk menjadi desa mandiri. Adapun indeks yang harus dipenuhi adalah ada 3 indeks. Yang pertama adalah indeks ketahanan sosial, yang kedua adalah indeks ketahanan ekonomi, kemudian yang ketiga adalah indeks ketahanan ekologi atau lingkungan. Di indeks ketahanan sosial itu terdiri dari 4 dimensi. Yang pertama adalah modal sosial, yang kedua adalah kesehatan, yang ketiga pendidikan, dan yang keempat adalah pemukiman. Untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, maka kami, pemerintah Desa Kaliaka, telah melaksanakan komunikasi dengan tokoh lintas agama untuk menjaga
kerukunan inter dan antar umat beragama. Jadi kami juga di pemerintah desa telah memberikan bantuan sosial kepada seluruh umat beragama yang melakukan hari-hari besar keagamaan di wilayahnya, dan juga kami telah memberikan sarana prasarana kepada umat lain dalam rangka melaksanakan hari keagamaannya. Dalam rangka menciptakan ketertiban, rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, maka kami telah berkomunikasi rutin dengan bersinergisitas dengan TNI Polri melalui Babinsa, kemudian dengan Babin Kaptipas Desa Kaliakah, kemudian dengan Polpradas Desa, dan juga melibatkan Deso Adat, baik Deso Adat Darmo Kerti maupun Deso Adat Darmo Laksano melalui Pecelang dan juga Banser. Kami juga melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Kami dipercaya Desa Kaliakah untuk mewakili Kabupaten Jemberana untuk lomba Satkamling tingkat Polda Bali. Adapun tujuan dibentuknya daripada Satkamling, kami ingin membangkitkan kembali satuan-satuan tugas Satlinmas dalam pengamanan lingkungan, dan juga untuk meminimalkan potensi-potensi gangguan keamanan yang ada di Desa Kaliakah. Juara satu untuk pidato bahasa Bali. Dalam rangka melestarikan adat istiadat, seni dan juga budaya, maka kami pemerintah Desa Kaliakah telah membina kelompok-kelompok seni yang ada di Desa Kaliakah dengan memberikan bantuan rutin setiap tahunnya, baik kesenian yang bernuansa Hindu atau agama lainnya. Di bidang kesehatan, kami pemerintah Desa Kaliakah telah melaksanakan kegiatan secara rutin setiap bulannya di 12 kegiatan posyandu, baik kegiatan posyandu lansia maupun kegiatan posyandu balita, yang titik kegiatannya ada di 6 banjar di seluruh Desa Kaliakah. Langkah-langkah yang kami upayakan untuk menurunkan angka stunting di Desa Kaliakah, maka kami telah melakukan sosialisasi dan pendataan melalui KPM Desa Kaliakah. Dan kemudian kami juga telah membentuk rumah desa sehat yang kami fungsikan untuk mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan stunting, dan kami laksanakan melalui rembuk stunting di Desa Kaliakah. Jadi adapun kegiatan yang telah kami lakukan dalam rangka penurunan angka stunting di Desa Kaliakah, yang pertama kami telah memberikan pemberian makanan tambahan atau PMT kepada posyandu dan juga anak-anak PAUD. Kemudian kami juga telah memberikan bantuan kepada anak-anak balita yang beresiko stunting dan bantuan kepada ibu hamil. Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia kader posyandu di Desa Kaliakah, maka kami telah memberikan pelatihan-pelatihan kepada kader posyandu dari dinas terkait, dan juga kami telah memberikan kesejahteraan berupa insentif yang kami berikan tiap bulannya kepada kader posyandu. Dalam rangka memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat di desa, maka kami Desa Kaliakah telah memberikan bantuan berupa sampras kepada posyandu yang ada di Desa Kaliakah. Kemudian kami juga telah melaksanakan pendataan untuk dianggarkan terkait dengan bantuan ketenaga kerjaan untuk pekerja rentan, dan kemudian kami apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Jemberana yang telah memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat melalui Kartu Indonesia Sehat dan juga pekerja rentan lainnya. Kemudian di bidang pendidikan, di Desa Kaliakah terdapat 5 sekolah dasar, dan kemudian juga kami di pemerintah desa telah membangun 2 TK PAUD gratis yang kami bebaskan seluruh biaya pendidikannya termasuk sarana dan prasarananya. Dan juga kami telah memberikan bantuan kepada anak-anak yang kurang mampu untuk kami berikan sarana prasarana baik berupa sekolah, seragam maupun yang lainnya. Nah, di bidang olahraga, kami di desa juga memiliki lapangan umum dan juga ada beberapa lapangan voli yang ada di tiap banjar. Jadi yang kami gunakan untuk mendidik dan melatih anak-anak dalam kegiatan olahraga. Selain pusing itu pula kami untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan
pekan olahraga desa yang dilaksanakan setiap tahun di bulan Agustus. Kemudian di bidang pemukiman terkait dengan akses sanitasi, maka kami di Desa Kaliakah telah memberikan bantuan berupa bantuan jamban kepada masyarakat, sehingga Desa Kaliakah per hari ini desa yang terbebas BABS, buang air besar sembarangan. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Puskesmas Satu Negara telah melaksanakan kegiatan PSR, yaitu pemberantasan sarang nyamuk, yang melibatkan perangkat desa dan seluruh masyarakat dalam kegiatan tersebut. Dan juga di Desa Kaliakah kami telah bersosialisasi tentang penerapan PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Dalam rangka penanganan sampah di Desa Kaliakah, maka pemerintah Desa Kaliakah telah bersosialisasi untuk melaksanakan penanganan sampah berbagai sumber, dan kemudian kami bekerja sama dengan PT Stop Operation Plastik untuk menanggulangi masalah sampah di Desa Kaliakah, di mana per hari ini Desa Kaliakah 40% kakaknya sudah menggunakan layanan stop untuk penanganan sampah di Desa Kaliakah. Kemudian untuk akses air minum, kami juga di Desa Kaliakah telah menggunakan layanan PDAM, dan juga kami di Desa Kaliakah telah berprogram untuk memberikan air gratis kepada masyarakat melalui sumur bor yang kami bangun melalui APBD Desa Kaliakah, dan kami telah membentuk sumur dan juga towernya untuk bisa kami alirkan kepada pemanfaat di Desa Kaliakah. Untuk akses informasi, jadi untuk mempermudah layanan komunikasi dan informasi kepada masyarakat, jadi kami di desa selalu mengaktifkan website desa untuk mempermudahkan masyarakat untuk mencari informasi dan kondisi terkait dengan desa. Kemudian kami juga telah memasang WiFi di setiap balai banjar dan tempat-tempat strategis lainnya di Desa Kaliakah. Kemudian untuk bidang ketahanan ekonomi, maka kami di pemerintah Desa Kaliakah sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana desa, maka kami telah memberikan bantuan ketahanan pangan kepada masyarakat yang diberikan berupa bibit-bibit yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Dengan tujuan agar masyarakat bisa memanfaatkan pekarangan rumahnya yang masih kosong untuk bisa ditanami tanaman-tanaman yang berkaitan dengan tanaman ketahanan pangan. Dalam rangka peningkatan ketahanan ekonomi, maka ada beberapa hal yang sudah kami lakukan di desa, yaitu memberikan pelatihan-pelatihan kepada kelompok usaha. Yang pertama ada pelatihan terkait dengan pelatihan menjahit, yang kedua ada pelatihan tata rias, menggunakan pakaian adat Bali, kemudian memberikan pelatihan pembuatan jajan upekare dan jajan-jajan Bali lainnya. Kemudian di bidang lembaga ekonomi, maka kami di desa telah ada lembaga usaha desa, yaitu BUMDes, yang usahanya bergerak di bidang simpan pinjam. Kemudian kami telah membangun juga usaha perdagangan melalui unit pertokoan. Kemudian dalam rangka menunjang ekonomi desa adat, kemudian masyarakat desa adat, maka di Desa Kaliakah juga telah terlaksana atau telah ada 2 lembaga
perkreditan desa yaitu LPD ada di wilayah Desa Adat Darmo Kerti dan juga LPD Desa Adat Darmo Laksana di Desa Kaliaka. Kemudian tentang wilayah dan informasi desa, kami telah selalu membangun transparansi di pemerintah desa dengan membuka website desa pun. Masyarakat desa Kaliaka sudah mengetahui tentang profil desa dan situasi desa Kaliaka terkini. Dan kemudian kami tentang anggaran, kami telah selalu memasang tentang penggunaan anggaran di desa Kaliaka melalui baliho yang kami pasang di tiap balai banjar, dan juga kami telah membangun tentang transparansi penggunaan dana desa yang juga kami sebarkan di tiap balai banjar di desa Kaliaka. Kemudian dalam rangka ketahanan lingkungan, maka kami akan sampaikan ada beberapa titik rawan bencana yang ada di desa Kaliaka, seperti salah satunya adalah rawan banjir. Di desa Kaliaka beberapa tahun terakhir dilanda banjir yang menggenangi pemukiman masyarakat. Kemudian langkah yang kami lakukan adalah kami sudah melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk mengadakan normalisasi sungai, dan juga kami telah bergotong royong bersama masyarakat desa dan juga masyarakat Subak untuk melakukan pembersihan das daerah aliran sungai. Dan juga kami telah memberikan bantuan berupa sembako kepada masyarakat yang telah terdampak banjir di desa Kaliaka. Selain itu pula, untuk penanganan bencana lainnya seperti kebakaran dan juga gempa, kami juga telah melaksanakan sosialisasi dan simulasi kepada masyarakat tentang tata cara kita menangani bencana-bencana yang mungkin akan terjadi di desa Kaliaka. Demikian pemaparan dari kami tentang profil desa Kaliaka terkait dengan indeks desa membangun, dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat desa Kaliaka dan juga tokoh-tokoh desa Kaliaka dan dinas terkait. Tanpa peran serta dari mereka, kita tidak mungkin akan menjadi desa mandiri. Dan harapan kami menjadikan masyarakat desa Kaliaka masyarakat yang bahagia sesuai dengan visi dan misi Bupati Jemberana Nangun Sakit Loka Jemberana untuk menuju Jemberana Emas tahun 2026. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam bahagia.